Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faitur Rahman Husain MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah fikih konseling dan teman-teman BKI 2A yang saya banggakan. Sebelum kita ke materi fikih muamalah, perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Novi Purnamasari, Ali Hafidiyah Ainur Rahman, Tika Puspitasari, Hafizah dan Faiz Rofiuddin akan membawakan materi mengenai fikih muamalah. Latar belakang. Allah menciptakan manusia di dunia tidak hanya satu, melainkan berjuta manusia hidup bersamaan di dunia ini. Maka dari itu, Allah memerintahkan manusia untuk hidup berdampingan antara satu dengan yang lainnya. Dapat dinamis dimanapun manusia itu berada. Dengan bermuamalah merupakan bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersosialisasi, menjaga kerukunan umat di dunia. Dan Allah tidak mengkhususkan muamalah hanya untuk satu umat Islam, sesama umat Islam saja, melainkan umat Islam dengan umat yang lainnya. Kemudian terminologi muamalah. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi. Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Majid, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia. Adapun pengertian muamalah yang sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Al-Sattar Fathullah Sa'ad yang dikutip oleh Nasrun Harun, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan. Selanjutnya, kaidah fikih muamalah. Di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Man taraja qabla an yatafaqqaha tatama fil liba summa tatom, yang artinya, barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dengan terus-menerus terjerumus. Adapun buku terjemahan dari salah satu tulisan Dr. Yusuf Al-Qardawi yang berjudul 7 Kaidah Utama Fikih Muamalah, yaitu 1. Hukum dasar muamalah adalah mubah atau boleh. Yang kedua, patokan yang jadi pegangan adalah maksud dan substansi, bukan redaksional maupun penanamannya. Maksudnya di sini adalah sesuatu yang menjadi acuan bukan sepenuhnya hak milik orang tersebut, tetapi memiliki batas waktu atau jangka waktunya. Contohnya seperti si A meminjam mobil untuk ke Bandung dengan tarif peminjaman Rp500.000 per harinya. Nah, di sana terdapat barang yang tidak sepenuhnya menjadi hak milik orang tersebut, tetapi hanya menyewa. Yang ketiga, diharamkan memakan harta orang lain secara tidak benar. Contohnya seperti menerima zakat atau sedekah bagi orang yang sesungguhnya mampu bekerja namun dia meminta-minta. Yang keempat, tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang kelima, memperingan dan mempermudah, bukan memperberat atau mempersulit. Di sini maksudnya hal ini dilakukan dengan cara menerima rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan yang diperbolehkan. Harus juga mempermudah dengan melihat situasi yang terjadi atau adanya kedaruratan. Maka diwajibkan untuk diperingan. Namun juga harus berdasarkan dalil. Contohnya seperti sholat jamaah di masa pandemi. Ini merupakan sebuah keringanan yang berdasarkan dalil. Yang keenam,
memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan kondisi, atau terpaksa mengikuti kondisi yang terjadi. Contohnya, kondisi sedang pandemi, maka dengan memperhatikan kondisi tersebut agar tidak terjadi penyebaran yang semakin parah, pemerintah terpaksa mengadakan sekolah di rumah, pembatasan di masjid walaupun hari Jumat, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, memperhatikan kondisi dan kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi syariat. Memperhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi syariat. Contohnya al-urf yang berlaku seperti pembeli cukup membayarkan harga yang tertulis di cap harga sebuah barang tanpa kabul karena ini tanpa ijab kabul karena ini digolongkan sebagai al-mu'tad atau serah terima tanpa ucapan apapun. Selanjutnya yaitu ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah dilihat dari segi bagian-bagiannya. Ruang lingkup syariah dalam bidang muamalah menurut Abdul Wahab Khalaf meliputi 7 hukum. Yang pertama, al-hakam al-ahwal asyakiyah, hukum keluarga. Yang kedua, al-hakam al-maliyah, hukum perdata. Yang ketiga, al-hakam al-jinayah, hukum pidana. Yang keempat, al-hakam al-murafa'at, hukum acara. Yang kelima, al-hakam al-dusturiyah, hukum perundang-undangan. Yang keenam, al-hakam al-dualiyah, hukum kenegaraan. Dan yang ketujuh, al-hakam al-ihtihadiyah wa al-maliyah, hukum ekonomi dan keuangan. Itulah pembagian hukum muamalah yang meliputi 7 bagian hukum yang objek kajiannya berbeda-beda. Jadi kesimpulannya, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Baiklah, itu tadi materi yang kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila terdapat banyak kesalahan kami mohon maaf. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.